Wis Ro? Guys, Oke. ngobrol biasa week apa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Gilang, Abah, apa kabar Gilang? alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya Iya. hari ini. Kalau kemarin-kemarin kita berjumpa di segmen Bersua dan sekarang agak menyimpang sedikit dari Bersua. Geser sedikit Geser ya. sedikit. Geser sedikit. Jadi kali ini Gilang mau cerita horornya ya di pengalaman Gilang dan apa nih yang bisa diceritakan pengalaman mistis Iya. untuk di Rodi ini langsung. Ya, apa ini nama channel? Channel. Apa nama Segmennya segmennya? Rodi. Rodi. Oh, kerja Rodi. Horor komedi. Horor komedi. Iya. Jadi jangan serius lah. Oke. Ya, gitu. Ya. Kalau ngomongin soal kejadian atau pengalaman mistis horor gitu, buat Gilang pribadi mah jarang bah. Jadi jarang. kayak ya alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah gitu kayak jarang gitu. Belum, Paling mungkin belum. dulu waktu itu tuh waktu Gilang masih ya usia playgroup lah. Playgroup. Berarti usia berapa itu teh? Sebelum TK 5 tahun kan ya? ada lah mungkin Ya, 5 tahunan ya. 4-5 lah gitu playgroup gitu. Kan dulu mahnya anak bocil mah tuh udah kan masih bobo sama ayah ibu. Betul. Kan cerita ya bobo sama ayah ibu udah nggak berani. Ada kan yang di tengah ya? Sampai di tengah ya. Takut. Ya. Nah, jadi pernah nih suatu malam ya teman-teman. Jadi memang sih waktu kejadian itu tuh orang tuh nggak pati menyaksikan, cuman nggak ngeh gitu. Soalnya kejadiannya emang tengah malam. Kejadian ini tuh. Jadi ini bukan yang ada apa penampakan atau ada apa gitu, enggak. Ini lebih ke kayak apa ya? Apa sebutan itu kalau bahasa Inggrisnya poltergeist. Poltergeist gitu. Oke. Jadi apa poltergeist? Oh iya. Bentar nih ya, ini kan Rodi. Komedi. Santai. Kan ini intermezzo ya, ini kan ada ininya ya. Apa ada yang bulatnya? Nah, ini kira saya tuh ini. Ini bawah ini apa ya, stiker jaminan ya, garansi. Sorry maaf. Udah Rodi ya. Sedikit jokes ya. Aman. Oke, lanjut ke cerita. Jadi karena tengah malam dan posisi orang tuh lagi tidur kan. Nah, dulu tuh ya ini kebiasaan orang Indonesia pasti selalu menyimpan motornya di dalam rumah kalau udah malam, iya, bener kan? betul. Nah, Di ya ruang tamu kan. kan nggak semua sih, mungkin banyak yang punya garasi, Pot ya. punya garasi, carport segala macam. Ya kebetulan kan rumah saya emang nggak ada gitu kan. Jadi motor itu disimpan di dalam rumah gitu. Kejadiannya saya nggak terlalu ngeh jam berapa, intinya mah ya tengah malam lah gitu kan. Soalnya saya udah tidur gitu. Nah jadi karena saya lagi setengah tidur gitulah. Jadi saya kayak cuman samar-samar teh gini. Oh, iya. Kayak ya tidur, ya. tapi kayak ngedenger orang apa, kayak gitulah, ngedenger gitu. Jadi setengah sadar gini kan, kayak Ibaratnya gitu. masih siuman lah ya. Jadi nggak yang bangun banget itu udah ya kan ngantuk teh kan, anak kecil gitu kan. Jadi itu ada apa? Bukan 2 kejadian sih, ada 2 kali itu, maksudnya kejadian horor itu 2 kali gitu. Mistis lah sebutannya, gratis, supernatural gitu. Jadi pas yang yang kejadian yang pertama itu lagi tidur kan, orang ayah ibu tiba-tiba, nah orang ini nggak ngedenger kejadiannya, cuman yang denger tuh ibu sama ayah. Ya. Jadi pas lagi tidur gitu, nah ibu tuh tiba-tiba kebangun gitu. Terus dia kayak ngebangunin ayah saya gitu kan. Ya cenah, kunaon cenah eta cenah aya klakson motor asa
motor ulang lain cenah gitu, kayaknya motor kita bukan gitu kan, soalnya kayak deket banget klaksonnya tuh. Lain meren kata ayah saya tuh kan, kayak bisa sama meren batur atau saha gitu kan, klakson gitu kan. Itu yang pertama, kejadian pertama. Habis itu tidurin lagi aja kan, Tunggu, tidur itu padahal si motornya dalam kondisi mati. mati gitu. Di Jadi rumah nggak ada siapa-siapa lagi selain keluarga kita. nggak ada Oke. gitu. Nah habis itu kan ya udah tidurin lagi kan, ya mungkin mereka berusaha untuk positive thinking lah gitu kan ya. Tuh tidur lagi, jarak berapa menit mungkin dari kejadian yang pertama itu, tiba-tiba si bunyi klakson itu tuh nyala lagi. Dan makin jelas bahwa klakson itu tuh bukan dari motor orang lain yang lewat di depan rumah gitu. Jadi ya itu ternyata bunyi klakson motornya kita gitu, motor keluarga gitu. Makin kenceng malah tet gitu. Duh, kenapa cenah ini kan? Tiba-tiba klaksonnya nyala itu, sedangkan kan motornya mati gitu. Aneh banget gitu Dan kan. nggak ada orang lagi gitu. Nggak ada orang di gitu. dalam rumahnya teh. Kunci motornya juga disimpan di meja, nggak nyolok gitu kan, nggak kontak gitu. Kenapa? Kenapa? Oh mungkin Konslet atau apa gitu kan. Akhirnya mereka bangun. Nah di sini saya posisinya udah agak bangun nih, cuman memang masih tidur gitu kan, karena udah capek gitu. Tapi agak bangun gitu, jadi sambil tiduran sambil kayak ngeliat-ngeliat gitulah. Tiba-tiba pas udah mau ke udah lewat tengah malam lah, mungkin jam 3 sebelum subuh lah, sebelum azan awal. Sebelum azan awal itu tiba-tiba ada datang nih kakaknya ayah saya, Wa lah kalau disuruh namakannya. Wa saya tuh datang ke rumah, ngetok, masuk. Nah ternyata Wa itu ngasih tahu bahwa sebutannya Uyut ya kalau saya tuh nyebutnya. Jadi ternyata Wa saya itu datang ke rumah itu buat ngabarin kalau si kakeknya ayah, nah berarti itu sebetulnya tuh Uyut ya. Kalau buat saya itu Uyut berarti ya. Nah Uyut saya itu meninggal kayak gitu. Jadi di malam itu katanya meninggal kayak gitu. Nah ini nggak tahu juga sih apakah cocok logi atau mungkin emang kayak ngasih tahu mungkin ya. Pertanda lah gitu Pertanda gitu kalau ada anggota keluarga yang udah sepuh, yang udah tua gitu ternyata meninggal dunia gitu. Dan ya walau alam sih apakah memang yang ngasih taunya tuh almarhum datang ke rumah atau gimana gitu kan. Nah itu sih yang ya horor tapi lebih kayak supernatural gitu sih, kayak sebetulnya hal-hal yang bukan fisik, yang nggak punya fisiknya tapi dia bisa menggerakkan atau menyentuh barang-barang yang ada, poltergeist kayak gitu. Tapi itu lumayan unik dan seram juga kan ya. Ibaratnya motornya mati nih. Iya. Tiba-tiba klaksonnya nyala. Sedangkan kan kalau kalian tahu sendiri lah ya, pengguna motor, klakson itu bunyi ketika si tombolnya dipencet dan kuncinya nyala gitu kan, nyambung lah gitu, nyambung akinya gitu, nyala kan. Baru ini enggak bisa nyala kan. Posisinya lagi mati gitu, kuncinya mah dilepas gitu, terus nggak kontak gitu. Nah itu sih yang janggalnya gitu, yang di luar nalar lah, di luar nalar kayak gitu. Tapi setelah itu nggak ada hal yang aneh lagi itu. Nggak ada. Jadi setelah kejadian itu ya udah diem motornya. Jadi setelah datang uang ngasih tahu, udah aja diem. Gitu jarak antara motor si klaksonnya bunyi sendiri sampai si uangnya datang ke rumah Gilang tuh berapa? 1 jam lah gitu. 1 jam dan, setelah motornya. Dan katanya tuh bahkan sebelum Uwa datang tuh itu masih kadang suka nyala-nyala lagi, tapi nggak yang terusan gitu. Jadi yang bikin orang tua bangun tuh dia terusan tet gitu, kayak Boboto konvoy gitu. kayak gitu tet gitu. Nah pas udah bangun kan orang tua, nah itu udah agak berkurang klaksonnya gitu, paling cuma tet gitu doang, tet gitu. Nah pas datang gua bener-bener berhenti langsung kayak gitu. Tapi sebelumnya nggak pernah ada kejadian kayak gitu.
Enggak. Cuman itu doang. Itu doang sih yang orang alamin langsung. Walaupun orang posisinya lagi kurang setengah sadar ya kada tunduhnya gitu. Cuma denger dari orang tua sama ngeliat lah kayak di kasur tuh orang tua tuh lagi bangun terus ngobrol gitu riuh gitu lah gitu. Cuma saya mah lagi tidur sih, cuman ya kedengeran aja gitu. Tapi itu wah, kalau memang sebelumnya belum pernah ada gangguan seperti itu, terus ketika malam itu tiba-tiba motor nyala sendiri, terus ada kabar yang ya ada kabar duka gitu ya, itu bisa jadi suatu petanda ya. Karena kalau misalkan motor konslet atau enggak kelistrikannya bermasalah atau enggak klaksonnya bermasalah, mungkin setelah itu pun akan bunyi terus gitu ya, sebelum diperbaiki mah. Iya. Ini mah enggak, udah normal lagi motor teh, nggak ada yang rusak atau ada yang apa mungkin. Kalau dipikir secara rasional mungkin ada tikus masuk kah ke motornya, terus ngit-ngit kabel klakson atau apa jadi bunyi gitu kan. Cuma kan tindihin apa gitu. Atau kan logika dasarnya kan itu kalau mau klakson nyala kan harus kontaknya nyala, sedangkan posisi kuncinya lagi ngunci stang gitu. Terus si kunci motornya juga disimpan di meja gitu kan. Gantung di motor kan. Itu sih yang bikin mind blow lah kalau bahasa Inggrisnya malah. Oh, ngeri. Itu. Ada lagi Gilang? Kalau paling ya karena jarang gitu yang pengalaman pribadi mah paling seringnya tuh denger pengalaman teman-teman. Gitu. Boleh diceritain? Ada nih pengalaman teman saya gitu. Walaupun ya saya nggak dengar langsung sih. Cuman ini emang ini apa ya unik gitu. Bukan unik sih kayak apa? Jadi si horornya tuh kayak gitu rada gitu kan. Jadi saya punya lah. Saya kenal temen rekan kerja saya gitu di perusahaan yang sebelumnya gitu. Si X aja ya. Si X, sebut aja si X ya. Nah si X ini tuh dia kebetulan lagi lembur lah bisa dibilang ya, lembur atau stay di kantor sampai malam lah gitu. Karena mungkin ada urusan yang harus dikerjakan, jadi dia stay sampai malam gitu. Nah dia itu lagi stay gitu di ruangan lantai 2. Lantai 2 ini kebetulan lantai 2 perusahaan ini tuh ada balkon di pinggir gedungnya itu. Nah dia itu lagi di komputernya lagi ya ngerjain sesuatu gitulah yang belum selesai gitu kan. Nah itu tuh kejadiannya jam mungkin lebih dari jam tengah malam lah, jam 1 lah mungkin ya, jam 1 gitu udah. Dini hari berarti ya? Dini hari lebih lah gitu. Itu kan udah sepi ya gitu kan ya, udah sepi dan kebetulan perusahaan ini tuh lokasinya itu di pinggir jalan gede. Ya otomatis ya. Walaupun tengah malam ada lah gitu kan motor-motor gitu kan. Nggak terlalu sepi ya. Nah cuman pas kejadian itu katanya memang lagi sepi, lagi suwewe itu kayaknya mungkin ya. Kayak kebetulan banget gitu kayak biasanya ada motor gitu kan jalan gede. Pasti aya numpak motor teh ngoeng gitu. Prosi lah gitu. Prosi Doni Tata lah gitu kan ya. Ngebut gitu. Nah ini mah kebetulan pas kejadian ini di malam itu tuh dia emang sepi bangetnya, adalah 1-2 motor mah tapi kayak ya udah sepi gitu kan. Sepi lah dibandingkan hari-hari sebelumnya gitu. Karena memang kalau nggak salah emang yang lagi lembur tuh cuma dia doang. Waktu itu dia ceritanya gitu kan. Cuma dia sendiri gitu. Biasanya ada beberapa orang yang lembur juga tapi karena ya lagi suwe kata saya juga kan lagi suwe jadi nggak ada yang nemenin juga gitu, nggak ada yang ikut lembur juga gitu. Biasanya suka ada yang ikut lembur tapi ini cuma dia doang gitu. Nah singkat cerita kan karena lagi sepi nih kebetulan kan nggak ada motor yang lewat tuh cuma dikit banget, jadi ada suara dikit tuh pasti kedenger kan ya, suara dikit tuh kan ada suara dikit aja pasti kedenger gitu. Nah kan jadi pas dia lagi ngerjain itu lagi kerja lembur itu yang kedenger kan suara keyboard gitu kan, atau mungkin suara atau suara pangkalan burangan. Gitu. Menyemprot kayak gitu. Nah pernah dia tuh. Nah ini nih kejadiannya nih. Jadi saya lagi asik lemburan gitu kan, si ruangan itu tuh sebelahnya tuh kan langsung balkon gitu kan. Nah dia tuh tiba-tiba pas lagi kerja gitu tiba-tiba kedenger,
kok ada suara gitu. Si suaranya itu kayak senandung gitu, kayak orang lagi senandung gitu. Kayak gitu. Nah dia kurang jelas kan, kayak naon cenah eta teh. Oh meureun azan awal gitu kan, dikira azan awal gitu. Tapi dia ngelihat jam. Nah, azan awal mah kan 3:30 atau jam 3 gitu kan. Dia masih jam 1-an, jam 1 tengah malam. Lah, naonnya etanya. Suaranya itu sempat hilang. Nah, jarak berapa menit kemudian ada lagi dan ini lebih jelas. Duh, tadi mana suarana gitu kan. Padahal itu teh sorry dipotong. Nggak nyetel musik. Enggak, dia lagi enggak gitu. Makanya dia kedengeran gitu kan, kayak ini suara apa gitu kan. Mungkin itu salah dia juga sih. Kenapa nggak dengerin musik gitu kan ya. Harusnya kalau dengerin musik udah cuek gitu kan, kayak udah cuek gitu kan. Ini mungkin dia lagi nggak dengerin musik, jadi kedengeran gitu. Jadi lagi pengen hening mungkin ya. Lagi pengen hening mungkin, lagi pengen tenang, chill gitu kan. Tapi malah kedenger suara itu gitu. Nah, teman saya tuh ngide, dia nyari sumber suaranya di mana. Di mana itu suaranya gitu kan. Ternyata pas dia nyari sumber suaranya itu di balkon. Di balkon kantornya. Pas dideketin gitu, ternyata itu ya kirain kan suara hewan gitu atau suara angin gitu kan, kayak gitu kan biasanya suka angin kan. Makin didengar ternyata itu yang menurut penuturan dia gitu, dan ya mungkin memang benar gitu. Itu tuh ternyata suara orang nyinden. Kata orang lagi nyinden, dengerin gitu. Seketika itu pas dia denger itu langsung balik. Langsung dia ngambil kena mental. Dia langsung iya mah cenah. Aduh, dia langsung gitu, dia langsung ngambil kantongnya langsung balik. Dia langsung dia nggak nyari tahu lagi. Enggak, kayak cuman sepersekian detik mungkin, kayak kan pas dari jauh mah kan kedengeran kayak suara nggak jelas gitu kan. Pas makin dekat makin jelas sebenarnya. Baru pas denger tuh masih bait keberapa bener kayak jangan langsung gitu. Oh tidak Belum beres. Langsung enggak udah jelas gitu kan. Soalnya dia lagi sendiri gitu, sendiri, dan pas didengerin kayak makin suaranya jelas gitu, kayak orang nyinden gitu, kayak udah cenah langsung ngambil kantongnya tanpa basa-basi langsung pulang gitu. Anjir. Lanjut sore. Nggak tahu entah itu kayak ya mungkin lanjut besok meureun. Jika nunggu hari esuk wae Mungkin ditah balik kudunya eta teh ku kueta lah gitu. Tapi ngedenger tadi dari ceritanya Gilang suaranya kecil terus nggak jelas tuh, katanya ya ini mah kalau misalkan suaranya kecil berarti dia sedang mendekat katanya gitu ya. Tapi kalau kita dengar suaranya jelas, jauh. Si makhluk itu teh jauh. Nah, itu kan kecil suaranya ya. Mungkin ada di sekitar. Deket nyadarnya gitu. Ya, tapi sisi positifnya lah, si X ini teh ada yang menemani gitu, berarti nggak sendiri-sendiri teuing lah. Ya. Dia yang mainnya siapa heula, Bah. Yang menemaninya tidak terlihat mah aduh. Terus meureun si hantunya teh inisiatif meureun ya. Aduh, si X ini teh malam-malam sendiri ya nggak dengerin musik, asa hambar meureun. Jadi sama dia inisiatif nyinden sendiri gitu. Buat ngehibur si X ini sambil kerja mungkin ya. Kasihan nggak dengerin lagu meureunnya gitu. Tapi itu sebelumnya si X ini teh nggak mencium aroma atau apa gitu. Enggak, dia cuma dengerin suara doang. Tuh. Langsung berat dikasih hiburan sinden. Langsung live performance langsung gitu mah. Langsung kena mental. Kena mental tuh. Jadi pas ibaratnya baru kedenger berapa detik gitu kan. Jelas banget kedengarnya gitu, langsung udah langsung gitu. Enggak ya, langsung gitu, langsung balik gitu langsung. Enggak yang ini siapa ya? Kok gini? Enggak gitu langsung. Gak penasaran lah ya. Udah pasti ini. Enggak kayak di orang-orang yang di film horor gitu kan, kayak sangat dihajakeun geuning. Itu apa? Ya. Itu siapa? Atunya modar atau di film horornya biasa. Ini makan karena real gitu kan. Insting manusia lah survive gitu kan.
jelas sedikit, sudah langsung. Udah nggak beres nih. udah langsung. Udah langsung cabut lah ya. Langsung sadaqallahul azim. Bisa besok lagi kerjaan mah gitu. Ya mungkin itu juga alarm mungkin ya, waktunya Ya, istirahat mungkin, mungkin ya. Karena entitas lain juga mungkin di jam segitu teh lagi aktif-aktifnya mungkin ya. Iya, mungkin bisa dibilang seperti itulah. Ya, karena jam 1 tuh Udah lewat 3 mungkin, hari. bukan jam normal. Bukan jam untuk Kerja manusia. ganti shift lah. Ya kan manusia harusnya istirahat gitu kan. Ya mungkin sisi positifnya itu lah. Sisi positifnya gitu kayak udah jangan lembur wah aja gitu. Emang dibayar ya. Itu lebih horor. Nah, itu lebih horor sih sebenarnya masih. Itu lebih horor gitu kayak. Nah, kayaknya si X pas pulang cenah aing mah geus mah panggih nu kitu cenah. Dibayar cenah mending mah cenah. Aduh deh. Onan cenah gitu. Horor pisan itu. Horor pisan itu lebih dari itu mah. Lebih menakutkan itu sebenarnya teman-teman ya gitu. Iya, dibandingkan sindennya tuh sebetulnya si X ini tuh pergi tuh karena itu horor nggak dibayarnya ya. Nggak dibayar sebenarnya mah ingat ya nggak dibayar cenah. Ngeri. Mungkin ada lagi Lang cerita yang lain? Apalagi ya? Pengalaman horor. Mungkin paling ini nih. Baru ingat lagi. Ada dulu. Sip. Jadi sama nih di perusahaan yang sebelumnya nih saya dulu kan sempat kerja jadi editor video gitu kan. Ada timnya 3 nih. Saya, Gilang, terus 2an lagi ada teman saya sebut saja si F dan juga si A gitu ya. Jadi bertiga gitu kan. 3. Waktu itu tuh kita tuh ngide tuh. Jadi suatu malam kita tuh nyoba si A dia tuh ngajak ke saya gitu kan. Lang ayo kita bikin ini live streaming bukan live streaming konten game horor. Kayak gitu, game horor kan di PC gitu. Jadi ala-ala YouTuber gaming lah. Jadi ini PC terus si PC-nya teh ngerekam gamenya terus kan direkam reaksi kita gitu kan pas lagi main gamenya kayak gitu. Boleh hayu. Nah, si F juga ikut kan. Jadi yang in frame tuh atau yang ikut di dalam video itu bertiga dan kebetulan yang mainnya saya gitu. Jadi yang main gamenya 1 orang, yang 2an lagi nemenin lah gitu cerita. Jadi ekspresinya dilihatin kayak gimana gitu kan. Nah, si yang konten ini tuh dicoba tuh 2 hari. Jadi hari pertama tuh di uji coba pertama itu tuh hari yang dimana lagi rame juga masa jadi kayak kan itu syutingnya malam dan kebetulan di hari pertama itu tuh memang lagi ada yang shift malam juga karyawan divisi lain tuh masih ada yang shift malam juga jadi rame lah kantor tuh kan di ruangan juga ada teman-teman lain yang lagi kerja terus di luar ruangan divisi lain juga ada yang lagi kerja juga shift malam gitu kan. Nah jadi yang nyoba dulu yang pertama trial and error lah sebutannya kan jadi coba dulu gitu kan rame gitu keketawaan karena memang jadi bukan cuma bertiga doang jadi ada yang lain juga kan jadi para nontonin juga gitu kan teman-teman yang di dalam ruangan tuh tim hore lah ya tim hore gitu ramean walaupun ya lampunya dimatiin kan ala-ala horor gitu kan lampu dimatiin cuman kayak banyak orang jadi lebih ke rame gitu kan. Nah hari pertama beres lanjutlah hari kedua. Nah ini hari kedua mendukung. Di hari kedua atau malam kedua lah sebutannya ya. Pas malamnya gitu kan di malam kedua ini. Kebetulan di malam kedua ini tuh emang yang karyawan yang shift 2 tuh emang libur gitu. Jadi mereka nggak masuk. Otomatis di kantor tuh cuman kita bertiga gitu. Saya, si F dan juga si A gitu, bertiga. Ya awalnya mah kayak
ya udah nggak apa-apa, hayulah gitu kan, bikin ngelanjutin yang game yang itu kan, yang sebelumnya kan lanjutin dibikin. Jadi ya itu memang bikin dua video gitu kan, 2 video gitu. Ayolah gas, bikin lagi, bikin gitu kan. Cuman yang hari atau malam kedua ini mah lebih kerasa lah gitu. Jadi pas udah mau mulai, ya kayak hari pertama di setup tuh kan, kamera udah ngarah ke kita, lighting, gamenya udah siap, udah tinggal rekam, tinggal record gitu kan. Lampu ruangan udah dimatiin. Nah dari situlah udah mulai kerasa keeng lah kalau sudah makan. Nah, beda dari hari pertama ya. Kan soalnya kan emang nggak ada karyawan yang shift 2 itu kan, sedangkan yang pertama kan rame nih, ada beberapa temen yang emang shift 2 yang baru datang, bahkan yang emang baru mau kerja, wih lagi apa nih, lagi bikin game, rame gitu kan. Nah di malam kedua ini mah cuman kita bertiga doang gitu, jadi kayak ya udah aja gitu, di ruangan tuh cuman bertiga doang. Nah ini kejadian yang lumayan bikin diem gitu langsung. Jadi pas mau opening kan udah mau mulai nih, siap ya, oke standby, cina 3, 2, 1, oke mulai gitu kan. Biasalah yang mainnya saya kan, jadi saya yang opening gitu. Dan di pinggir saya tuh ada si A, di pinggir kiri saya si F gitu kan, udah siap-siap gitu kan. Halo teman-teman, nah saat malam biasalah dibuka gitu opening gitu kan, opening. Nah pas lagi opening gitu kan sepi gitu kan, sepi. Kebetulan si ruangan kerja saya itu ada beberapa bilik ruangan lagi lah gitu. Jadi kayak bilik ruangan buat karyawan ini, terus ada bilik yang buat karyawan yang lain gitu kan. Nah pas lagi mulai itu tiba-tiba baru bisa mulai kan. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Itu tuh tiba-tiba ada gedebak-gedebuk. Gedebuk-gedebuk. Kayak aman gitu, kayak mungkin kucing atau apa gitu kan, di atas apa lagi langit gitu kan. Cuman agak ruas aja gitu, kayak saya lagi opening agak terdiam sebentar gitu kan. Halo teman-teman, dededbruk. Agak diam. Ya malam ini kita akan lanjutkan lagi kayak gitu kan. Selang beberapa detik kemudian si suara itu tuh kayak ada di sebelah kita gitu, kayak di bilik sebelah. Gedebuk makin jelas. Saya lagi opening, tiba-tiba diam langsung ke si F kata naon tuh langsung gitu. Udah lanjut lang cenah. Kela cenah kata naon cenah. Lanjut mulai itu mentalnya. Lumayan, aduh cek saya teh kan udah baru mau mulai, udah mah game horor. Ayo gitu deh kan. Aduh, cek saya teh kan bertiga lagi. Cuma bertiga karasa pisan eta mah langsung. Itu teh temennya cewek semua atau ada cowok semua itu. Ya tapi ya kita berpikir positif ya, itu mungkin tikus atau apa gitu kan. Cuman itu momen menegangkan lah sebenarnya, itu momen apa yang bikin kaget lah gitu. Kayak momennya udah mah sepi, terus yang kita mau bikin konten game horor masih sieun ya gitu kan. Kejadian horor bener. Di sebelahnya langsung tiba-tiba ada debuk-debuk gitu, kayak naon gitu kan, tiba-tiba pas mau mulai pisan gitu, anehnya teh. Nah itu sih, jadi tapi alhamdulillah pas abis itu mah ya udah gitu, kayak mulai tetap main game seperti biasa dan ya aman sih sampai beres kontennya, beres syuting ya nggak ada apa-apa. Ya mungkin iseng lah kemarinnya, tikus atau apa gitu kan. Tikus. Ya pikir positif lah ya. Walaupun asalnya di atas jadi di pinggir. Kayak di langit-langit ya biasa kan suka kucing. Tapi nggak ada yang bolong itu di nggak ada itu. Ya mungkin tikus atau apa gitu kan. Cuman beberapa detik kemudian atau beberapa menit kemudian langsung ada di pinggir kita banget gitu, kedenger gitu. Saya juga lagi opening, lagi lihat kamera kayak gini tah. Ya malam ini kita akan mulai gedebuk-gedebuk. Langsung diam. Ini F, itu apa F langsung gitu. Sebayalang cenah mulai cenah. Ya kela cenah gitu. Apa yang asal mau di-cut kan? Ya udah bayar lanjut loading cenah gitu aja. Tapi alhamdulillah sih emang nggak ada gangguan apa-apa sih, kayak ya udah tetap main aja kayak gitu. Ya, mungkin dia cuman kepo doang ya. Kayak ayo main apa nih? Main apa nih kayak gitu. Oke. Cuman bertiga, laki-laki semua untungnya ya. Untungnya laki semua. Coba kalau cewek, langsung panik kan. Udah nggak mau gitu. Nggak mau ini apa? Ya kalau laki-laki mah bisa saling nenangin gitu ya.
Walaupun cewek juga bisa juga nenangin, cuman kan agak PR-nya tuh Gilang harus lebih berani mungkin. Harus ada waniun gitu. Ayo kan cowok semua mah kan sama rata. Kita era lah. So kemana ya cenah bukan mana we tah gitu. Ayo mau kalau ada cewek makan ya udah sama saya aja. Kalau balik gempur kan ada. Sesuatu berani. Ngus kurang we tah. Anjir cenah eta. Gitu lah. Oke Gilang, terima kasih untuk cerita malam ini. Siap. Semoga sehat selalu. Amin.